Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Kelompok 5 terdiri dari Anissa Cahyaning Budi, Rahmanisa Aljura, Aprilia Dwi Saputri, dan Akbar Putra Effendi. Pembebanan biaya produksi ke produk. 1. Perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Volume Based Costing atau FBC disebut juga dengan perhitungan harga pokok berbasis unit, Unit Based Costing, atau perhitungan harga pokok produk berbasis fungsi, Functional Based Costing atau FBC, atau Finite Bidder Costing. Perhitungan harga pokok ini merupakan perhitungan harga pokok produk tradisional costing, sedangkan perhitungan harga pokok produk kontemporer disebut perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas, Activity Based Costing atau ABC. Perhitungan harga pokok produk berbasis volume, pembebanan biaya produksi ke produk menggunakan draft berbasis unit, Unit Based Draft. Draft berbasis unit adalah draft yang dipicu oleh unit yang dihasilkan. Jadi, istilah volume pernah dan unit mengacu pada unit yang dihasilkan, unit produk. 4. Perhitungan harga pokok produk tradisional mengasumsikan bahwa besarnya biaya produksi memiliki korelasi langsung dengan unit yang dihasilkan. Semakin besar unit yang dihasilkan, semakin besar biaya produksi. Sebaliknya, semakin kecil unit yang dihasilkan, semakin kecil biaya produksinya. Format perhitungan harga pokok produk jika produk sebagai pool biaya, yaitu ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dibebankan, total biaya produksi. Format perhitungan harga pokok produksi jika departemen produksi sebagai pool biaya, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dibebankan, yaitu departemen produksi 1, departemen produksi 2, departemen produksi 3, lalu ditotalkan. Alokasi biaya. Pengalokasian biaya pabrik atau departemen produksi ke produk yang disebutkan dengan alokasi biaya, cost allocation. Pembebanan biaya, cost assignment. Distribusi biaya, cost distribution, atau pembebasan biaya. Berdasarkan istilah tersebut, istilah yang tepat adalah pembebasan biaya, cost assignment, karena istilahnya bersifat umum. Sedangkan istilah alokasi mengacu pada salah satu metode pembebanan biaya, cost assignment. Alokasi biaya diperlukan untuk biaya tidak langsung, indirect. Misalnya alokasi biaya departemen jasa, service departemen. Alokasi biaya departemen produksi ke masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Dan alokasi beban administrasi fakultas ke masing-masing program studi. Beban biaya overhead ke produk. Dalam perhitungan biaya berbasis volume, biaya overhead pabrik dibedakan pertama kali ke pabrik atau departemen produk sebagai pool biaya, dan selanjutnya dari biaya produk atau departemen produksi dibebankan ke produk. Jika pool biayanya adalah pabrik, tarif biaya overhead pabriknya disebut tarif pajak atau plant width rate atau tarif tunggal single rate. Jika pool biayanya adalah departemen, tarif biaya overhead pabriknya disebut tarif departemen atau departemen rate. Dalam akuntansi biaya tradisional, pembebanan biaya pabrik atau biaya departemen ke produk menggunakan driver tingkat unit atau volume atau unit or volume driver. Contoh driver tingkat unit adalah jam kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan biaya tenaga. Pemilihan tingkat kapasitas. 1. Kapasitas teoritis. 2. Kapasitas praktis. 3. Kapasitas normal. 4. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Departementalisasi pabrik. Departementalisasi pabrik adalah proses pembagian pabrik menjadi beberapa departemen di mana biaya overhead pabrik akan dibedakan.
Tujuan pembagian pabrik menjadi beberapa departemen adalah untuk memperbaiki keakuratan perhitungan harga pokok dan pengendalian biaya overhead pabrik. Departemen dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Departemen produksi, departemen yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Contoh departemen produksi di perusahaan pembuatan perabotan adalah departemen pemotongan bahan, departemen perakitan komponen, dan departemen pengecatan. 2. Departemen jasa, departemen yang tidak mengolah bahan baku menjadi barang jadi, tetapi memberikan jasa kepada departemen produksi. Contoh departemen jasa adalah pembangkit tenaga listrik, bengkel, dan kafetaria. Langkah-langkah perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Yang pertama, mengidentifikasi departemen produksi dan departemen jasa serta cost drive-nya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya dan biaya sumber daya yang digunakan oleh setiap departemen serta cost drive untuk biaya tidak langsung departemen. 3. Mengumpulkan data kapasitas cost drive pada awal departemen. 4. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik untuk setiap departemen. 5. Mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi. 6. Menghitung tarif biaya overhead pabrik untuk setiap departemen produksi. 7. Menghitung harga pokok produk. Langkah-langkah perhitungan biaya overhead pada akhir periode. 1. Mengidentifikasi biaya langsung sesungguhnya dan biaya tidak langsung sesungguhnya untuk setiap departemen. 2. Mengumpulkan data konsumsi cost drive sesungguhnya. 3. Mengalokasikan biaya tidak langsung sesungguhnya ke masing-masing departemen dengan menggunakan konsumsi cost drive sesungguhnya. 4. Mengalokasikan biaya sesungguhnya departemen jasa ke departemen produksi dengan menggunakan konsumsi cost drive sesungguhnya. Akuntansi biaya overhead pabrik departemen. Ayat jurnal untuk biaya overhead pabrik departemen prinsipnya sama dengan ayat jurnal untuk biaya overhead pabrik non-departemen. Perbedaan ayat jurnal biaya overhead pabrik departemen dibuat setiap departemen produksi. Secara umum, ayat jurnal untuk biaya overhead pabrik-pabrik dapat diikhtisarkan sebagai berikut. 1. Ayat jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk setiap departemen produksi. 2. Ayat jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk setiap departemen produksi. 3. Ayat jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik untuk setiap departemen produksi. 4. Ayat jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik untuk setiap departemen produksi. 5. Ayat jurnal untuk menutup selisih biaya overhead pabrik untuk setiap departemen produksi. Akuntansi biaya overhead pabrik departemen. Secara umum, ayat jurnal yang berhubungan dengan biaya overhead ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada ayat jurnal untuk mencatat biaya overhead yang dibebankan pada produksi. Yang kedua ada ayat jurnal untuk mencatat biaya overhead sesungguhnya untuk setiap departemen produksi. Yang ketiga ada ayat untuk menutup biaya overhead pada setiap departemen produksi. Yang keempat ada analisis selisih biaya overhead. Yang kelima ada ayat jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead. Yang keenam ada ayat jurnal untuk menutup selisih biaya overhead. Pada slide sebelumnya sudah disinggung mengenai analisis selisih biaya overhead. Nah, analisis selisih biaya overhead ini terbagi menjadi dua, yaitu selisih pengeluaran atau spending variance atau disebut juga dengan selisih anggaran atau budget variance. Nah, yang kedua yaitu selisih kapasitas atau capacity variance. Nah, selisih kapasitas ini bisa terjadi karena perbedaan biaya overhead pabrik tetap, yaitu perbedaan antara kapasitas normal dengan kapasitas sesungguhnya dikali tarif tetap. Pengaruh automasi tarif biaya overhead pabrik yang berbasis volume. Dalam lingkungan operasional tradisional, biaya overhead pabrik rata-rata hanya mencapai 50-60% dari biaya tenaga kerja langsung.
Namun, secara operasional modern yang serba otomatis, ini biaya overhead bisa mencapai 400-500% dari biaya tenaga kerja langsung. Secara umum, walaupun komposisi biaya overhead pabrik dapat berbeda secara signifikan antara suatu industri dan industri lainnya, apabila dibandingkan dengan total biaya produksi, bahan baku langsung memiliki komposisi 40-50%, tenaga kerja langsung memiliki komposisi 10-30%, dan biaya overhead pabrik memiliki komposisi 30-40%. Sekian penyajian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.